Saya sangat setuju apa yang dikatakan Alkitab, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan, dan kita masuk surga bukan karena perbuatan, tapi semua karena kasih anugerah. Tapi ingat ini baik-baik saudara, surga dan kehidupan yang kekal tidak welcome, tidak akan pernah menerima orang yang setelah, dengar baik, setelah diselamatkan, mereka tidak lebih baik hidupnya, ya kan, daripada sebelum diselamatkan. Sebab itu Rasul Paulus konsen kepada di Galatia ini titik pembanding daripada orang, saudaraku yang kasih, hanya yang sekedar mengikuti hukum Taurat, dan orang yang hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, haleluya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita tahu sama-sama saudara, Kaisar Agustus meresmikan, saudaraku yang kasih, ya kan, Galatia itu adalah tahun 25 sebelum Masehi. Nah, tahukah saudara, sebelumnya namanya adalah Gauls, yang diambil daripada salah satu suku Keltik. Nah, saudara tahu nggak, Paulus sedang fight sama orang yang tidak setuju dengan pengajarannya dan menolak dia sebagai rasul. Tapi pertanyaannya bagi saya, apakah Rasul Paulus jemu membuat baik dan berbuat baik kepada mereka? Justru saudara, Rasul Paulus mencatatkan dia tidak jemu-jemu berbuat baik, karena bagi Rasul Paulus itu menjadi challenge dan tantangan. Makanya saudara, hidup ini orang berbuat jahat kepada engkau, kasih kebaikan. Saya mau berkata kepada saudara, haleluya, ini dia poinnya saudara, biar kita mendapatkan point of view, iya kan, ada view yang baru. Saudara yang kasih, kalau kamu baik, saudara yang kekasih, kepada orang yang mencintai dan menyayangimu, itu biasa saudara. Tapi baik di sini dikatakan justru orang yang tidak suka kepada kita, waktu kita berbuat baik, maka di situ disebut engkau adalah orang-orang Kristen yang extraordinary. Iya kan? Haleluya. Firman Tuhan berkata, saudara yang kekasih, kalau kita mengasihi musuh kita, itu adalah sesuai dengan apa yang dirindukan Yesus Kristus. Saudara harus bisa bedakan yang mana lemah lembut, yang mana lemah, saudara, ya kan? Lemah lembut itu saudara, kelemah lembutan dikatakan gentle and gentleness. Tapi saudaraku yang kekasih, lemah itu dikatakan itu adalah weakness. Nah, berbeda jauh saudaraku yang kasih. Kenapa kita harus tidak jemu-jemu berbuat baik? Karena memang untuk itu Anda diciptakan dan dibuat Tuhan. Karena Efesus 2 ayat 10 berkata apa saudara? Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, yang dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik. Yaitu apa? Atop, bukan hara. Ternyata dua kunci untuk orang Kristen yang siap menuai pada waktunya. Ingat saudara, pada waktunya. Jadi jangan salah, waktu Anda berbuat baik, saudaraku yang kasih, lihat baik, saudara, Anda tidak langsung menuai pada waktu yang Anda tentukan. Tapi waktu siapa saudara? Waktunya Tuhan, baru saudara yang kasih, kebaikan-kebaikan yang saudara beri itu akan saudara tuai. Karena apa? Alkitab berkata, saudara yang kasih, apa yang kita tabur akan kita tuai. Itu janji firman Tuhan. Tapi bukan waktu saudara, tapi waktu Tuhan, yang disebut adalah Kairos. Haleluya. Nah, itu saudaraku yang kasih. Makanya saudara, kalau ketika kita berbuat baik, nunggu waktunya Tuhan kita untuk menuai, saudara tidak akan pernah lemah. Karena kunci saudaraku yang kasih untuk kita menuai, tidak akan pernah jemu-jemu. Dan yang kedua, saudaraku yang kasih, jangan pernah lemah. Nah, pertanyaannya hari ini bagi kita, kenapa ada orang kita lihat saudara hidupnya on fire terus, tapi ada orang yang lemah terus saudara hidupnya? Padahal firmannya yang diterima sama, kadang-kadang kalau ibadah saudara, pengkhotbahnya juga sama, saudara mendapat impartasi yang sama. Ternyata begini saudara, masalah yang kita alami, ya, tidak bisa dipungkiri, itu juga mempengaruhi saudara yang namanya kita on fire atau lemah. Tapi saudara yang kasih, kalau kita mengingat yang dikatakan Alkitab, memang yang diberikan kepada kita saudara bukan roh kelemahan, bukan roh ketakutan dan kecemasan. Alkitab berkata bahwa yang diberikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, bahkan dikatakan 1 Yohanes 4:4, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi saudara, nggak ada ceritanya saudara harusnya orang Kristen menjadi lemah. Saya mau berkata kepada saudara, lihat baik, orang-orang Kristen yang lemah itu adalah menjadi keputusan dan pilihan kita. Karena apa? Ayat-ayat yang saya sebutkan tadi sudah menyatakan bahwa kita harusnya orang
orang-orang yang on fire. Nah, pertanyaan kedua, kenapa ada orang yang on fire, kenapa ada yang lemah? Ternyata, haleluya, ini yang tidak kalah pentingnya, dan di gereja lagi marak. Karena apa? Anda terlalu banyak investasi waktu kepada orang-orang yang toksik. Iya kan? Haleluya. Apa toksik, saudara? Orang-orang, saudara, yang membawa racun yang melemahkan saudara. Iya kan? Haleluya. Apa itu, saudara? Iya kan? Pembicaraan-pembicaraan yang tidak membangun. Biasakan diri saudara berteman, berkomunitas sama orang yang apinya saudaraku yang kasih lebih besar daripada saudara. Kalau saudara berteman sama orang yang menjatuhin orang, menjelekkan orang, buang waktu saudara, ya kan? Investasi yang terlalu lama, saudara, sama komunitas yang toksik, maka Anda tidak akan pernah menjadi kuat. Orang-orang yang toksik tidak akan pernah berbicara tentang visi, tapi berbicara tentang kekurangan orang lain. Haleluya. Ada begitu banyak orang berpikir kalau melakukan kebaikan hal yang besar. Tahukah saudara? Iya kan? Saudara boleh nggak punya uang, tapi saudara punya senyum. Karena senyuman itu lengkungan kecil tapi banyak meluruskan masalah. Ketika Anda senyum, Anda sudah menjadi baik. Nah, saudara, kenapa tadi saya katakan kalau engkau baik terhadap temanmu yang baik kepada engkau itu biasa. Tapi kalau engkau baik terhadap musuhmu itu yang dahsyat dan luar biasa. Saudara nanti baca, saudara, pelan-pelan Kejadian 50, bagaimana Yusuf waktu didatangi orang yang menjahatinya, orang yang tidak baik kepada dia. Lihat baik. Kejadian pasal 50 berkata apa? Waktu yang jahat datang saudara-saudara Yusuf kepada dia, setelah Yusuf, saudaraku yang kasih, menjadi orang besar, dia berkata begini, jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Haleluya. Demikianlah ia kan, menghiburkan mereka dengan perkataannya. Haleluya. Jadi Anda boleh nggak punya uang, saudaraku yang kasih, Anda boleh nggak punya harta, tapi Anda boleh berbuat baik dengan apa? Perkataanmu dan senyumanmu yang memberkati orang lain. Injil bukan bicara tentang retorika dan teori, sebab sesungguhnya kita yang tidak pernah jemu dan lemah melakukan hal yang baik adalah Injil yang terbuka, yang siap dibaca dengan sesungguhnya. Tahukah saudara, orang yang lemah pun ketika mereka dalam komunitas yang kuat, yang tidak jemu-jemu berbuat baik, maka saudara, orang yang lemah itu akan menjadi kuat karena ada di komunitas yang tepat. Sebab itulah kegunaannya yang namanya komsel atau kesal.